Makna Minggu Advent kedua: berbenah, berubah, dan berbuah. Bapak Ibu kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali bersama Kalis Katekese Liturgi Singkat. Saat ini kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Mari kita merenungkan makna bertobat berarti berani berbenah, berubah, dan berbuah. Kita telah melewati Minggu Advent pertama yang dimaknai sebagai Minggu Harapan, yang ditandai dengan menyalakan lilin ungu pertama atau sering disebut lilin Nabi. Dan kini kita memasuki Minggu Advent kedua sebagai Minggu Kesetiaan dan Cinta. Lilin kedua dinyalakan mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki makna bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di hati kita. Fokus perhatian kita pada minggu ini adalah pertobatan. Pertobatan diwujudkan dalam keberanian untuk berbenah, berubah, dan berbuah. Yesaya menyerukan pertobatan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Rasul Petrus mengajarkan bahwa Tuhan adalah kekal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia tidak terikat waktu, maka kapan kedatangan Tuhan hanya Tuhanlah yang tahu. Namun, ia tidak pernah ingkar janji dan akan selalu menepati janjinya. Ia selalu memberi kesempatan kepada kita untuk semakin mengenalnya dan bertobat. Kepada kita diminta untuk tetap berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan akan setia menepati janjinya pada waktunya. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Seruan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu membawa kepada kita ajakan untuk bertobat dengan cara berbenah, berubah, dan menghasilkan buah. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia artinya berbalik arah. Kita yang selama ini berjalan ke arah yang salah karena menjauh dari Tuhan, diajak untuk berbalik arah kembali kepada Tuhan dan mendekatkan diri dengannya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, tentunya kita juga semakin dekat dengan sesama. Itu berarti kita semakin mampu memelihara persaudaraan, kerukunan, dan perdamaian dengan sesama kita. Berbenah, kita harus membenahi hidup kita dari kedosaan menjadi kekudusan. Kita perlu melakukan pembaharuan hidup, memperbaiki atau merecycle perilaku hidup kita agar semakin berkualitas dan bermakna. Berubah berarti merubah hati dan ganti haluan hidup, sehingga tidak lagi berjalan di jalan penuh dengan dosa, melainkan di jalan kudus yang telah Tuhan sediakan. Pertobatan tidak cukup ditampilkan hanya dengan sikap saleh, rajin berdoa, tetapi harus ditampakkan dalam perubahan hidup konkret dalam tindakan dan perbuatan nyata sehari-hari. Berbuah, kita dapat belajar dari beberapa tokoh dalam kitab suci, bagaimana mereka punya pengalaman jatuh, kemudian bangkit dan berbuah
serta melanjutkan misi pengutusan mereka. Yunus, ia menyadari kekeliruan mengambil pilihan keputusan yang mengakibatkan prahara. Lalu ia berbalik kepada Allah dan mengambil tanggung jawab dan risiko yang akan dialaminya untuk melanjutkan tugas misi yang diperintahkan oleh Allah. Pertobatan Paulus dalam banyak segi menyadarkan banyak orang percaya bahwa Allah berkehendak penuh belas kasih agar mereka diselamatkan. Bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan baginya adalah cara terbaik menapaki kembali jalan yang sudah ditunjukkan olehnya. Pertobatan Petrus setelah mendengar ayam berkokok menjadikannya berani untuk bersaksi mewartakan kabar gembira Tuhan. Ia bahkan diberi tanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombanya. Dari beberapa contoh di atas menunjukkan kepada kita bahwa buah-buah pertobatan adalah transformasi hidup. Pertobatan mengambil alih kelemahan, ketakutan menjadi kekuatan, sekaligus keberanian. Bertobat berarti mengubah diri menjadi semakin berbudi luhur, berkarakter, dan berkualitas yang akan dirasakan oleh orang lain. Marilah kita jaga api harapan dan kasih Tuhan dalam hati kita yang tak akan membiarkan kita berjalan dalam kegelapan dan dosa, namun akan menuntun kita pada kebenaran dan keselamatannya. Harapan akan kasih Tuhan membuat kita terus berani berbenah, berubah, sehingga menghasilkan buah yang menyelamatkan.